Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertatap muka, bermuajahah pada hari yang berbahagia, pada hari yang sangat mulia, yaitu hari Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak. Tapi pada hari ini Pak Fauzan akan membahas tentang kekhusyuan. Kekhusyuan dalam sholat. Sebelumnya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat besok di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya perlu ketahui bahwasanya sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Tiang yang kokoh maka bangunannya juga akan kokoh. Tiangnya bengkok, bangunannya juga akan bengkok. Tiangnya rapuh maka bangunannya juga akan rapuh. Oleh karena itu sholat yang baik adalah sholat yang penuh dengan aturan-aturan yang disyariatkan oleh agama. Oleh karena itu Pak Fauzan akan membahas tentang kekhusyuan sholat. Yang pertama, harus sholat itu seperti difirmankan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin yang sholatnya itu pada khusyuk. Sholatnya khusyuk-khusyuk. Khusyuk di sini ada beberapa kriteria yang harus dilalui. Yang pertama, harus tahu syarat rukunnya. Ini penting. Ini akan menunjukkan kekhusyuan seseorang harus mengalami tahap-tahap. Yang pertama adalah syarat rukunnya harus betul. Seperti kita ketahui, rukun dari sholat itu 17, diawali dari niat, diakhiri sampai salam. Ya, diniat, diakhiri dengan salam. Nah, untuk menuju khusyuk yang betul, maka kalian harus paham betul-betul syarat rukunnya tersebut yang 17. Niatnya juga harus betul, takbiratul ihramnya juga betul, bacaannya juga betul, sampai nanti salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga harus betul. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bisa memahami makna-makna yang dibaca. Semua kita melafadzkan Allahu Akbar. Kita harus tahu arti dari Allahu Akbar. Biar apa? Kita tahu bahwasanya arti Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Dengan begitu kita tidak hanya melafadzkan tapi menghayati apa yang kita baca. Nah, Allahu Akbar nanti kita mendeskripsikan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besarnya itu seperti apa? Nah, itu yang penting itu. Ketika Allahu Akbar, kita melafalkan Allahu Akbar, kita meyakini bahwa Allah itu sangat besar. Dengan meyakini sangat besar, kita itu makhluk sebagai hamba sangat kecil. Seperti kita dihadapkan orang-orang yang besar, apalagi kita dihadapkan pejabat. Kalau di hadapan pejabat, di hadapan orang-orang yang besar, kita tidak akan noleh-noleh.
Kita noleh nggak bisa, karena kita ada ketakutan bahwa kita itu kecil di hadapan orang-orang yang besar. Nah, sholat itu bukan hanya kepada orang yang besar, tetapi yang menciptakan semua alam di sini termasuk kita. Allah Maha Besar, oleh karena itu kita tidak bisa untuk noleh karena ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, kita harus fokus terhadap sholat kita. Nggak boleh kemana-mana, fokus terhadap tempat sujud. Karena apa? Kalau kita nggak fokus, maka kekhusyuan kita juga terganggu. Ada orang lewat, nanti kita juga melirik, nah itu nggak boleh. Makanya sholat yang khusyuk adalah sholat yang tawajuh terhadap tempat sujudnya. Nanti kalau sudah tempat sujudnya itu dilihat terus saja, nggak usah merem, lihati tempat sujud, menghayati apa yang kita baca sampai benar-benar masuk ke hati. Yang keempat itu adalah suasana yang tenang. Untuk menciptakan suasana yang tenang, maka badan kita terus lingkungan kita juga harus tenang. Salah satunya untuk ketenangan kita adalah di tempat yang memang benar-benar dalam suasana tenang, masjid, mushola, pondok dan sebagainya. Kalau nggak bisa tenang, maka kita akan terganggu kekhusyuannya. Paham ya? Itu fokus. Kemudian yang terakhir adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan menghadirkan, yaitu dengan cara bahwa sholat ini adalah sholat terakhir. Ya, sholat terakhir bagi kita, sholat terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita merasa takut bahwasanya ini adalah sholat terakhir, maka kita akan takut kepada Allah, kemudian menimbulkan rasa khusyuk. Ya, khusyuk itu bisa dibuat karena ketakutan. Satu, karena ketakutan. Kedua, karena mengharapkan pahala. Ya, ada roja, ada khauf. Roja itu mengharapkan pahala, kalau khauf itu karena takut terhadap neraka. Nah, sholat juga seperti itu. Ada yang tingkatnya takut terhadap neraka, ada yang mengharapkan pahala. Tapi di antara dua itu ada yang lebih tinggi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan apapun. Seperti yang sering kita lafadzkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, ibadah saya, mati saya, hidup saya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dihayati di dalam sholat, terutama di takbirat. Habis takbiratul ihram, yaitu doa iftitah. Baik, itu anak-anak, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Selalu kalau sholat diingat-ingat itu, di 5 kunci sukses untuk khusyuk itu diingat-ingat, sehingga kita bisa menjalankan tingkat kekhusyuan yang maksimal, sehingga pada bulan Ramadan ini kita amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dan tidak berkenan. Oleh itu Pak Fauzan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.